Salam bagi kita semuanya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, apa yang sudah kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Setiap ujian yang kita naikkan dengan tulus, biarlah itu berkenan di hati Tuhan, dan sebaliknya Tuhan menyatakan segala kasih, kemurahan, pertolongan, dan kebaikannya. Dan juga saya ingin menyalami mereka anda yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Puji nama Tuhan. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Petrus mengatakan dengan tandas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap. Kiranya Tuhan memberkati kita di pagi ini dalam merayakan hari kematian Kristus Yesus 2026 tahun yang lalu. Dan biarlah segala hal kita memaknai kematian Kristus dengan sungguh-sungguh, dan kita mau hidup bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan ini. Semasa kita masih hidup di muka bumi ini, biar kita menghargai segala apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Dan saya akan membacakan bagi kita 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyi firman Allah. Dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil ini kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. 3. Sebab sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Puji nama Tuhan. Tema kita dari pembacaan ini, saya mengatakan pentingnya kematian Kristus bagi orang percaya. Pentingnya, tema kita adalah pentingnya kematian Kristus bagi orang percaya. Pertanyaannya, mengapa begitu pentingnya kematian Kristus bagi orang percaya? Pentingnya kematian Kristus bagi orang percaya menurut 1 Korintus 15 1 sampai dengan 3, karena kematian Kristus yang pertama membawa keselamatan bagi orang yang percaya. Jadi pertama, kematian Kristus itu membawa keselamatan bagi orang yang percaya. Coba bacakan satu ayat di dalam Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya. Jadi ketika dalam kehidupan kita percaya kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasanya. Yang penting dalam kehidupan kita ini, kita sadari kematian Kristus itu yang kita peringati hari ini sangatlah penting bagi setiap orang yang percaya, karena kematiannya membawa keselamatan
bagi orang yang percaya. Itu sebabnya kita butuh juru selamat dalam hidup ini. Kita tahu bahwa kehidupan ini membutuhkan Yesus dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan itulah sebabnya Yohanes tadi menjamin kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya mendapatkan kuasa eksusia daripada Tuhan itu. Eksusia itu adalah jurisdiction-nya. Jurisdiction yang pertama, arti yang pertama itu kita tahu sudah bagaimana Tuhan memberikan secara hak hukum kepada orang-orang percaya untuk mengusir setan-setan, menyembuhkan sakit, penyakit, dan kelemahan. Dan ada banyak guna daripada eksusia itu. Karena Tuhan sudah memberikan kita otoritas, wewenang, kuasa, kebebasan, kemerdekaan. Itulah arti daripada eksusia itu. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, biarkan Tuhan itu menjadi juru selamat kita yang akan terus memandu kehidupan kita, yang terus mengarahkan kehidupan kita ke arah yang Tuhan kehendaki, bukan ke arah yang kau mau, tapi ke arah yang Tuhan kehendaki, yang Bapa kehendaki. Yesus pada saat di kayu salib, sebelum dia mati, berkata bahwa kalau boleh, sebelum dia disalibkan, dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu, biarlah berlalu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa yang di surga. Dan Yesus juga berkata bahwa tetelestai, semua sudah selesai. Artinya bahwa Tuhan itu betul-betul melaksanakan apa yang dipercayakan Bapa dalam karya keselamatan untuk orang-orang yang berdosa. Jadi pentingnya kematian Kristus itu bagi orang percaya, karena yang pertama dia membawa keselamatan. Coba dibaca dua ayat dalam Roma 3 ayat 25 sampai dengan 26. Roma 3 ayat 25 sampai dengan 26. Roma 3 ayat 25 sampai 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Iya, jadi kematian Kristus itu di kayu salib, dengan mencurahkan darahnya di kayu salib, Alkitab katakan bahwa itu bagi pembebasan dosa-dosa kita. Jadi betapa pentingnya kematian Kristus itu. Dan kalau boleh saya katakan, kematian Kristus itu lebih penting daripada kehidupannya. Karena kalau dia tidak mati, karena dia adalah Tuhan, dia adalah manusia, dalam kemanusiaannya dia mati. Kalau dia tidak mati, maka tidak akan ada keselamatan kita. Bukan berarti kehidupannya nggak penting, tapi yang mau saya katakan, yang mau saya tekankan adalah kematiannya jauh lebih penting daripada kehidupan. Mengapa? Karena kematiannya itulah kunci jurang maut itu diambil. Makanya firman Allah katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi terpujilah kepada Tuhan, yang telah kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam 1 Korintus 15, walaupun nanti di bawah itu akan saya kupas, tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan itu 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan 57. Nah, jadi sebagai orang percaya, kita relakan diri kita didamaikan di dalam Kristus Yesus. Relakan hati kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena
bersyukurlah Anda bisa percaya. Bersyukurlah Anda bisa mempercayai Dia sebagai juru selamat Anda. Karena ada banyak manusia yang tidak bisa percaya. Kalau kita baca tadi dalam Roma 3 ayat 24 itu, bahwa semuanya itu oleh karena kasih karunia. Jadi kalau karena kasih karunia, memang itu dianugerahkan Tuhan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Walaupun secara khusus, secara umum Dia memberikan ini kepada semua orang. Dia mati untuk semua orang. Tapi semua orang tidak mau, ada banyak yang tidak mau menerima Dia. Tetapi semua orang yang menerima Dia akan diselamatkan. Yang percaya kepada Dia akan diperdamaikan dengan Allah kembali. Dan itu pentingnya keselamatan itu bagi orang-orang percaya. Kalau kita tidak diselamatkan, maka kita tidak akan bisa bertemu dengan Allah di surga. Kalau Yesus tidak mati, maka kalau Dia tidak mati, maka kita tidak akan bisa bertemu dengan Allah. Jadi bersyukur kalau kematian Kristus itu yang kita peringati hari ini membawa keselamatan bagi kita. Dan itulah sebabnya kita maknai hidup ini lebih berarti lagi dalam peringatan di tahun ini, di tahun 2026 ini, supaya iman kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan dan keselamatan kita jaga betul-betul. Karena ada orang berkata sekali selamat tetap selamat, hypergrace itu. Tetapi saya mau katakan, Alkitab katakan bahwa orang-orang, kalau Anda baca dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21, Anda akan temukan bahwa perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, perzinahan, iri, dengki, benci, dan lain sebagainya di situ. Yang mau saya tekankan adalah di ayat 21-nya. Apabila seseorang melakukan salah satu dari situ, dari 17 bagian itu, maka dia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat, Anda tidak menjaga keselamatan Anda, maka Anda akan kehilangan keselamatan itu. Dan itu sebabnya kita terus bertumbuh dan naik terus bersama iman kita ke level-level selanjutnya, sehingga kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Nah, kematian Kristus sangat penting bagi orang yang percaya. Yang kedua dikatakan, pentingnya kematian Kristus bagi orang percaya menurut 1 Korintus 1 sampai dengan 3, karena kematian Kristus membawa pembebasan dari dosa. Kalau kita baca dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Dan kita juga menemukan seperti dalam Roma 3 ayat yang ke-10, seperti ada tertulis, tak seorang pun yang benar. Tidak seorang pun. Jadi kalau tidak ada yang benar, maka tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Ya. Karena kalau Anda lihat lagi di Roma 3 ayat 23, bahwa dikatakan di sana bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Jadi kalau kita telah kehilangan kemuliaan Allah, bagaimana mungkin kita bisa bersatu dengan Allah? Bagaimana mungkin kita lagi diselamatkan? Tetapi saya mau katakan kepada kita, dengan kematian Kristus itu yang kita peringati hari ini, membuat kita terbebas dari segala perbuatan-perbuatan
dosa yang telah kita lakukan di masa lalu, di masa kini, mungkin di masa yang akan datang. Artinya begini yang mau saya katakan, manusia itu tidak luput dari hilaf. Tetapi kalau engkau berdosa, engkau bersalah, minta ampun kepada Tuhan. Sebagaimana 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Supaya apa? Kita diampuni, disucikan kembali. Sama dengan Daud, walaupun Daud itu menjadi biji mata Allah, kekasih Allah, tetapi ketika dia berdosa, Tuhan hajar dia. Tapi saya kagumnya kepada Daud itu adalah dia ketika bersalah diingatkan, dia tidak pernah memberontak, dia tidak pernah mau membantah, tetapi dia berkata, ampunilah dosa-dosa yang telah aku perbuat. Karena orangnya adalah teachable. Itu sebabnya Alkitab mengatakan bahwa Daud itu adalah orang yang sesuai dengan hati Allah. Jadi kita di masa kini, di masa lalu kita berbuat dosa, di masa kini kita harus hidup sungguh-sungguh. Karena Tuhan menganugerahkan segala potensinya bagi kita. Bayangkan, ada Roh Kudus, ada firman atau Yesus itu dalam kehidupan kita. Ada Bapa yang senantiasa siap menyatakan kekuatannya kepada orang percaya. Dan bahkan Alkitab katakan, dia ada di dalam hidup orang yang percaya. Wow. Makanya dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kekuatan Tuhan mengubah kehidupan kita. Kematian Kristus itu adalah syarat mutlak untuk membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Kalau dia tidak mati, sekali lagi saya katakan, kalau dia tidak mati, maka tidak akan ada pembebasan dari dosa. Anda bisa bayangkan di dalam keluhan yang saya, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia sedang memikul dosa umat manusia. Seolah-olah Allah berpaling daripadanya karena dosa yang ada di pundak Yesus. Enggak, dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Penderitaan dialami oleh Yesus sampai kepada kematiannya. Tapi saya mau katakan, kematiannya membuat kita terbebas dari dosa. Coba dibacakan Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Iya, jadi bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus, karena mereka sudah terbebas dari dosa, karena kematian Kristus itu, dan kita percaya kepadanya, kita tidak lagi mengalami penghukuman. Kita akan mengharap pengadilan Kristus pasti. Tetapi yang jelas kita tidak akan lagi mengalami penghukuman, karena hidup kita sudah berpindah karena kasih karunia. Karena kita percaya kematiannya sangat penting bagi kita orang yang percaya. Itu sebabnya Tuhan mengatakan dengan jelas, firman Allah mengatakan dengan jelas, bahwa ketika kita berada di dalam Kristus, kita tidak akan mengalami kematian Kristus, kematian yang abadi. Secara fisik mungkin kita akan mati, tapi ada juga Tuhan anugerahkan, kalau mungkin kita tidak tahu, kalau dia datang kali yang kedua, orang pasti masih ada orang yang masih hidup. Ya. Nah, bersyukurlah kalau Anda diangkat hidup-hidup, puji Tuhan. Dan satu ayat lagi, Markus 10 ayat 45. Dibacakan, Markus 10 ayat 45. Siapa duluan dapat?
45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Iya. Jadi anak manusia tidak datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Siapa yang bisa seperti itu? Hanya Yesus. Dan itu sebabnya ketika kita sudah mengalami keselamatan Tuhan, kita sudah menikmati pembebasan dari dosa, kita juga harus melayani Tuhan. Melayani dengan hati yang sungguh, dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang benar-benar telah dibasuh dengan darah anak domba Allah. Beri yang terbaik kepada Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, karena kita sudah dibebaskan dari segala dosa dan pelanggaran kita. Sehingga dosa-dosa itu tidak lagi mendakwah kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan di masa kegelapan yang kita lakukan tidak lagi mendakwah kita. Kenapa? Ada pengacara kita, ada Yesus yang melepaskan kita, ada juru selamat kita yang menyelamatkan kita, yang membebaskan kita dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Puji nama Tuhan. Dan yang terakhir, pentingnya kematian Kristus. Pentingnya kematian Kristus bagi orang percaya menurut 1 Korintus 15 ayat 1-3. Karena kematian Kristus membawa kita dapat berdiri teguh. Haleluya. Kalau Kristus tidak mati, Anda tidak akan bisa dibenarkan. Kalau Kristus tidak mati, maka Anda akan tetap berdosa. Dan kalau Anda berdosa, kita berdosa, maka kita tidak akan bisa berdiri teguh. Setan akan menjadikan kita budaknya. Lihatlah di sekitar kita. Lihatlah lingkungan kita. Lihatlah para pemimpin bangsa ini. Lihatlah tokoh-tokoh agama. Ada banyak kali mereka diperbudak oleh dosa, oleh hawa nafsu, oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Allah kita. Itu pentingnya kita mempercayai kematian Kristus yang membawa kebebasan bagi kita, yang membawa keselamatan bagi kita, dan yang membuat kita bisa berdiri teguh karena kita mempercayai firman. Kalau Anda tidak mempercayai kematian Kristus, penting bagi Anda, maka Anda akan selalu orang yang menjadi kalah dalam kehidupan ini. Saya sudah katakan tadi, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang baru sudah berlalu, yang baru sudah datang, sesungguhnya yang baru sudah yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kenapa kita bisa berdiri teguh? Tadi saya sudah sentil di ayat 1 Korintus 15 ayat 54, 55, 54, 55, 56, 57 sekarang sampai ke 58. Tapi 54-nya ada satu kata, kematian itu telah ditelan dalam kemenangan. Saya katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi terpujilah Allah yang telah memberikan kita kemenangan melalui Kristus Yesus.
Nah, jadi kalau Kristus Yesus yang telah mati, yang memberikan kita kemenangan, seharusnya kita harus berdiri teguh. Karena kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba kebenaran. Jadi kalau kita menjadi hamba kebenaran, kita akan bisa berdiri teguh karena ada Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah abai terhadap segala kesulitanmu. Percayalah Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak melihat bahwa engkau sedang mengalami masa-masa sulit. Tapi yang Tuhan inginkan adalah apakah engkau percaya kematian Kristus itu penting bagimu, sehingga akan membuat engkau dapat berdiri teguh di tengah serangan badai sekalipun, di tengah penderitaan sekalipun, di tengah masalah yang besar sekalipun, di tengah keadaan yang sedang mau bangkrut sekalipun, di tengah-tengah penghinaan dan pelecehan, engkau bisa mengalami kemenangan oleh karena Kristus. Maut sudah nggak berdaya. Coba dua ayat dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Iya, saya singgung sedikit ayat yang ke-18. Dan yang hidup, aku adalah Alfa dan Omega, yang hidup, aku telah mati. Aku telah mati. Ini adalah Yesus. Kalau kita lihat di Lukas 9 ayat 22, dia memang harus mati di tangan imam-imam, di tangan orang ahli-ahli Taurat. Dia akan dibunuh. Tetapi Alkitab katakan dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu sebelum Yesus mati dia berkata itu. Dan di Wahyu dia mengungkapkan, aku telah mati. Tetapi lihat apa yang dia katakan. Namun dialah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi dia yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Kalau dia yang memegang kunci, dia bisa memasukkan, dia bisa menghadang. Karena setan tidak lagi punya kuasa untuk membuka dan memasukkan. Setan tidak lagi berkuasa atas kerajaan maut. Musuh satu-satunya yang ditakuti oleh manusia. Karena kematian Kristus, dia telah turun ke dalam dunia orang mati, mengambil kunci jurang maut itu, dan mengambil kunci kerajaan maut itu. Supaya apa? Kita orang-orang yang percaya akan terus menikmati kemenangan. Itu sebabnya kita dapat berdiri teguh, bukan karena kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan, tapi semata-mata oleh karena kasih karunia yang Bapa berikan melalui Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Syukurlah kalau Kristus mati. Syukurlah kalau kematiannya telah membawa kepada hidup kita sebagai orang-orang percaya kepada Dia, keselamatan, pembebasan dari dosa, dan kita bisa berdiri teguh di tengah-tengah dunia ini.
berdiri teguh di tengah-tengah dunia ini dengan apa yang dikatakan ayat 58 dari 1 Korintus 15 ayat 58 itu. Dikatakan, therefore my beloved brethren. Oleh karena itu, sahabat-sahabat yang kukasihi, saudara-saudara yang kukasihi, be steadfast. Jadilah teguh. Berdirilah teguh. Immovable. Tidak tergerakkan. Jadi tangguh, kokoh. Dan kemudian dikatakan, abounding in the work of the Lord. Always abounding in the work of the Lord. Selalu berlimpah dalam pekerjaan Tuhan. Artinya kerinduan kita yang telah berdiri teguh ini untuk bisa melihat pembebasan bagi orang-orang yang tidak bisa berdiri teguh. Untuk melihat orang-orang itu bisa berdiri teguh. Orang-orang berdosa dengan bangga mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan bagi keselamatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita berikan juga kepada mereka. Dan itulah sebabnya kita bersyukur di tengah-tengah teknologi sekarang ini. Ada internet, kita bisa share kebenaran firman Allah melalui internet. Dan kiranya Tuhan menolong mereka-mereka yang belum percaya supaya bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka-mereka yang mendengar dikuatkan oleh Tuhan dan pengharapan mereka semakin teguh di dalam Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa pentingnya kematian Kristus itu bagi kita membuat kita selamat, membuat kita terbebas dari dosa, dan ketiga membuat kita teguh. Dan yang terakhir dari ayat yang saya katakan tadi, knowing, ketahuilah, that your labor, pekerjaan atau your labor itu pekerjaan keras. Kalau dalam bahasa Indonesia persekutuan, tapi saya lebih cenderung untuk pekerjaan. Your labor, ya, is not in vain in the Lord. Tidak sia-sia di dalam Tuhan. Dan puji Tuhan, semoga kita adalah orang-orang yang memaknai kematian Kristus ini dengan benar, sehingga kematian Kristus membawa kita kepada keselamatan dan membebaskan kita dari segala dosa-dosa. Tidak lagi terikat kepada dosa, tidak lagi terikat kepada kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak memuliakan Tuhan, tidak lagi terikat kepada perzinahan, tidak lagi terikat kepada kecanduan marijuana, ganja, minuman keras, dan lain sebagainya. Karena kita sudah dibebaskan dari segala dosa. Rokok, apapun, kalau orang Batak bilang ada rokok hantu. Rokok hantu itu ganja di Sumatera Utara sana. Jadi kita dibebaskan dari segala dosa dan perbuatan. Karena dikatakan itu di masa lampau, di masa kini, supaya keadilan Allah itu nyata. Dan engkau yang percaya kepadanya akan terus mendapatkan rahmat, kekuatan daripada Tuhan. Dan kita terus bisa berdiri teguh untuk memuliakan Tuhan, karena kemenangan selalu ada pada kita, dan terus kita melayani Tuhan. Dan ingat, engkau tidak akan pernah mengalami yang namanya apa yang kau lakukan bagi Tuhan akan sia-sia, tetapi Tuhan akan selalu membalaskan yang terbaik bagimu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa hidup dalam kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Juga Tuhan menolong kami sehingga kami hidup dalam kebenaran dan terang. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa, ampuni segala dosa dan kelemahan kami, dan sehingga kami layak untuk melakukan perjamuan kudus di saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa. Kami percaya pengampunan dari Tuhan itu
telah kami nikmati, dan kekudusan dan kemenangan daripada Tuhan kami akan terus jalani dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih, dan biarlah melalui peringatan kematian Kristus di tahun 2026 ini Tuhan, kami sungguh-sungguh betul menyadari keselamatan itu bukan hasil karya kerja keras kami, tapi karena iman kepada Kristus dan kasih karunia. Dan juga Tuhan, bukan karena kami bisa bebas dari perbuatan dosa karena kekuatan kami, tapi karena Yesus dan Roh Kudus firman yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami, dan Bapa sendiri menganugerahkan itu bagi kami. Terima kasih, dan kami bisa berdiri teguh karena Tuhan. Dan itulah sebabnya berkati firman, berkati kami semua, baik kami yang ada mendengar maupun yang mereka-mereka yang akan mendengar. Kiranya Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa kami, diberkatilah dan Tuhan tolong sehingga pemimpin bangsa kami dapat memberikan yang terbaik, dapat memberikan Tuhan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik itu para pemimpin-pemimpin di daerah, di tingkat pusat, sampai presiden kami diberkati oleh Tuhan dengan hikmat, akal budi dari Tuhan. Program-program yang tidak menguntungkan semua dan memberikan manfaat kepada banyak orang kiranya dapat ditinjau kembali, dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Dan Tuhan, biarlah yang terutama diutamakan, yang dimana orang-orang mau bekerja dan lapangan pekerjaan begitu sempit, dan juga orang-orang mau meningkatkan kualitas hidup mereka, tetapi terbatas dengan kemampuan karena mahalnya orang-orang yang mau berkuliah. Dan itulah sebabnya daripada MBK digunakan hanya untuk ke lubang sampah Bapa di surga atau ke WC, kami berdoa kepada Tuhan agar Engkau Tuhan menolong sehingga program ini dialihkan kepada pendidikan pendidikan gratis sampai ke perguruan tinggi. Itu harapan kami, dan itu akan jauh lebih baik. Yang mungkin mereka untuk sementara waktu mungkin akan menderita beberapa waktu lamanya, tapi selanjutnya dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, mereka akan bisa mengubah harkat dan martabat hidup mereka oleh karena ilmu yang mereka miliki, pengetahuan yang mereka miliki, bukan yang seperti sekarang ini. Dan kami tahu bahwa setiap tahun ada banyak orang-orang yang menganggur, baik itu di tingkat SD, SMP maupun SMA atau SMK ataupun perguruan tinggi, yang tidak bisa dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu sangat banyak, dan itulah sebabnya Tuhan, kami mohon kepada Tuhan supaya mereka, pemerintah kami memberikan pendidikan gratis bagi seluruh bangsa, anak bangsa yang saat ini. Mungkin bagi sebagian orang itu tidak mungkin, tapi kami mempercayai karena kami punya resources yang pengelolaannya saja kurang maksimal Bapa di surga. Kami cukup kaya, dan uang kami cukup banyak digelapkan oleh atau dikorupsi para pemimpin-pemimpin bejat, pemimpin-pemimpin yang tidak bermoral, pemimpin-pemimpin yang hanya tahu mengambil keuntungan bagi mereka. Mereka hanya untuk kesenangan mereka, tidak pernah berpikir untuk kepentingan rakyat, untuk membela kepentingan rakyat. Seperti anggota-anggota DPR, setelah mereka duduk diam, mereka hanya memikirkan kepentingan mereka, bukan kepentingan masyarakat yang Tuhan yang diwakilinya. Oh Bapa di surga, mereka menjadi raja, bukan jadi lagi pelayan masyarakat. Kalau ketika mereka mau melakukan pemilihan, mereka begitu luar biasa intensnya untuk datang kepada masyarakat. Tapi setelah itu, goodbye, sayonara. Itulah pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Tetapi masyarakat kami sepertinya kurang belajar dari situasi dan kondisi yang ada. Masyarakat kami lebih mempercayai uang untuk sesaat, tidak lagi mempercayai dan memilih orang-orang yang layak, orang-orang yang betul-betul punya tanggung jawab. Lahirlah orang-orang yang seperti Dedi Mulyadi, lahirlah orang-orang seperti Shirley Juanda, Hoho, dan lain sebagainya untuk membangun bangsa ini dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat.
Kami belum mengerti siapa di tingkat pusat yang betul-betul peduli terhadap kepentingan masyarakat Bapa di surga. Walaupun ada beberapa orang, tapi kami belum lihat sepak terjang yang nyata Bapa di surga. Kami lebih ingin orang-orang yang betul-betul intens berada untuk membangun masyarakat di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga kesejahteraan, tidak lagi orang yang mati karena mencuri, tidak ada lagi orang yang dibunuh oleh karena mencuri, tidak ada lagi orang-orang yang karena tidak ada pekerjaan mencuri, dan tidak ada lagi orang-orang yang melakukan pembunuhan, penipuan oleh karena mereka hanya ingin bertahan hidup. Kami berdoa supaya bangsa ini tetap dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, dilindungi, dijagai. Terima kasih. Dan khususnya bagi orang percaya diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan mampu menunjukkan suara kenabiannya dan menunjukkan suara kebenarannya, dan sehingga dapat menjadi terang yang memberikan arah, menjadi garam yang memberikan cita rasa di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur sidang jemaat Tuhan dipelihara, dan mereka yang ada pergumulan dalam kehidupan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan menolong mereka. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai kita bertemu muka dengan muka. Sementara kita hidup dalam dunia ini, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah pekerjaan, diberkatilah apa yang kau miliki semakin bertambah-tambah, dan kau bisa menjadi berkat bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin.